Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai merencanakan penelitian. Pembahasan kita kali ini sangat penting karena setelah menentukan topik penelitian, kita harus bisa membangun yang namanya kerangka pikir penelitian. Kalau kerangka pikir penelitian ini tidak terbangun dengan baik, itu nanti dampaknya ke fase berikutnya ketika kita hendak membangun metode penelitian. Nah, karena kerangka pikir penelitian ini sangat penting, materi yang sangat penting, silahkan dipersiapkan buku catatannya, siapa tahu nanti ada informasi-informasi yang tidak ingin kalian lupakan dari apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Kita review sedikit tentang tahapan merencanakan penelitian. Jadi di awal dulu kita sudah belajar bagaimana cara memilih topik. Nah, topik itu terkait dengan fenomena, permasalahan yang ada di masyarakat, atau hal-hal yang menarik perhatian kita untuk kita pengen tahu. Itu kok bisa terjadi, bagaimana, kalau itu terjadi, apa sebabnya, dan sebagainya. Topik itu biasanya berupa frase ya, misalnya di sini contohnya kesulitan belajar pada anak, motivasi kerja pada karyawan, motivasi belajar pada siswa, kesehatan mental, penyintas COVID, dan macam-macam. Jadi biasanya berupa frase. Dan topik itu juga biasanya adalah variabel psikologis. Jadi misalnya kemarin minggu lalu ada di antara kalian yang mungkin ketika ditanya apa topik penelitiannya, saya pengen tahu tentang misalnya seperti apa kondisi masyarakat saat COVID. Nah, itu belum topik, itu masih konteksnya. Kondisi masyarakat saat pandemi COVID itu masih berupa konteks. Nah, jadi topik itu tolong dicamkan dalam ingatan kalian, pasti berupa frase, jadi dia hanya beberapa kata, dan berupa variabel psikologis. Jadi merupakan konsep-konsep yang ada dalam ilmu psikologi. Nah, kemudian topik itu bisa kita dapatkan dari kita membaca literatur, dari minat pribadi kita sendiri, dari masalah-masalah yang dihadapi oleh orang-orang di sekitar kita atau pihak-pihak tertentu. Nah, atau dari kita membaca hasil penelitian sebelumnya dan kemudian itu kita tindak lanjuti dengan riset kita. Maka dari itu minggu lalu ada gambar seperti ini, mungkin kalian masih ingat. Jadi ada piramida terbalik. Jadi topik penelitian itu dia ibarat tema umum ya, jadi dia masih besar, tentang kesulitan belajar, itu masih besar. Tapi kemudian kita cukup memilih satu hal yang menjadi fokus permasalahan kita. Misalnya saja kalau kita pakai contoh tadi kesulitan belajar, dalam kesulitan belajar itu ada sub-sub tema yang dia lebih detail lagi. Kesulitan belajar pada anak, kesulitan belajar pada remaja, kesulitan belajar pada mahasiswa. Nah, itu bebas, kita mau pilih yang mana. Kesulitan belajar pun jenisnya macam-macam. Ada yang berupa tidak bisa matematika, ada yang berupa tidak bisa membaca, ada yang berupa macam-macam lah. Ada yang terkait dengan kesulitan bergaul dengan teman, ada yang kesulitan dengan metode belajar di sekolah, dan macam-macam lah. Nah, dari tema yang besar itu kemudian perlu kita fokuskan pada permasalahan tertentu, barulah dari situ kita bisa merumuskan pertanyaan penelitian kita. Jadi untuk sampai ke yang paling fokus ini, itu nggak bisa melompat. Tidak bisa kita misalkan pengen tahu, mohon maaf Jani di ACC untuk mengikuti kuliah, sebentar ya. Tapi di daftar saya nggak ada Jani tuh. Di waiting room-nya nggak ada tuh. Mungkin tolong dia diminta untuk masuk lagi ya. Oke. Nah, jadi kita nggak bisa melompat dari tema langsung menjadi pertanyaan. Karena biasanya nanti pertanyaannya jadi
terlalu besar. Contohnya misalnya kita tertarik pada kondisi orang-orang selama pandemi COVID. Kalau tidak kita rumuskan permasalahan di sini, pertanyaannya akan cuma sekedar seperti bagaimana respon orang-orang terhadap pandemi COVID. Nah, itu bukan pertanyaan untuk penelitian kuantitatif. Nah, bagaimana cara memfokuskannya? Nah, kita sekarang bermain di tahap ini. Bagaimana merumuskan permasalahan? Rumusan permasalahan ini erat kaitannya dengan yang mau kita bahas pada pagi hari ini tentang membangun research framework. Mungkin kalian pernah dengar atau mungkin ada juga yang belum pernah dengar. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, dia namanya kerangka pikir penelitian. Besok misalnya kalau kalian sudah skripsi, udah mau skripsi, ini pasti akan diuprek-uprek sama dosen pembimbing kalian. Ini kerangka pikirnya kurang jelas, ini kerangka pikirnya harus dikembangkan lagi, ayo literaturnya dibaca lagi lebih banyak untuk memperkaya riset framework-nya, dan semacam itu. Nah, sekarang kita pelajari apa itu research framework atau kerangka pikir penelitian. Nah, jadi kerangka pikir penelitian adalah skema yang memvisualisasikan struktur dari rencana penelitian dan membantu peneliti memformulasikan pertanyaan penelitian yang relevan. Ada beberapa kata kunci yang dapat kalian perhatikan. Yang pertama adalah visualisasi struktur dari rencana penelitian. Jadi ada rencana penelitian, kita mau penelitian tentang apa, tentang variabel apa, dikaitkan dengan variabel apa misalnya, atau tentang eksperimen apa, dipengaruhi oleh intervensi yang kayak apa, kita punya rencana penelitian. Nah, kaitan di antara variabel itu kan akan membentuk struktur. Nah, struktur itu yang kemudian divisualisasikan atau kita sajikan dalam bentuk gambar. Nah, jadi ini kerangka pikir penelitian itu kalau mau dilihat wujudnya ada sebetulnya. Jadi berupa visualisasi struktur rencana penelitian kita. Gunanya apa? Gunanya untuk membantu kita sebagai peneliti memformulasikan pertanyaan penelitian yang relevan. Sehingga hal ini menjadi pemandu bagi kita agar kita bisa lebih memfokuskan skup penelitian. Jadi penting banget kalau dalam penelitian kualitatif, kita punya lingkup penelitian yang itu fokus, tidak melebar kemana-mana. Kalau dari awal kita mau penelitian tentang variabel itu ya cuma itu saja dari depan sampai akhir. Kita tidak melebar kemana-mana. Ini definisi secara umum. Jadi pelan-pelan kita akan melihat seperti apa contoh visualisasinya. Bagaimana kedudukan kerangka pikir penelitian dalam keseluruhan tahapan mempersiapkan penelitian kita? Jadi ini kaitannya dengan piramida yang pertama tadi. Di tahap pertama, dalam pemilihan topik penelitian, ini kita sudah mereview ini terkait dengan permasalahan di masyarakat pada konteks atau setting tertentu. Ini biasanya kita dapatkan dari hasil kita mengamati apa yang terjadi di sekitar kita, yang terjadi pada orang-orang di sekitar kita, pada apa yang terjadi di masyarakat. Nah, itu biasanya menjadi inspirasi untuk topik. Dari topik ini, kemudian kita turunkan lagi untuk kita temukan permasalahan besar. Nah, disinilah sebetulnya kerangka pikir penelitian memiliki tempat. Nah, bagaimana cara membangun kerangka penelitian? Tidak ada cara lain selain dengan review literatur. Jadi misalnya topik penelitian kita sudah memunculkan ide, oh, saya pengen penelitian tentang bullying. Berarti saya harus membangun kerangka pikir penelitian tentang bullying. Bullying itu apa? Apa faktor penyebabnya? Dampak bullying bagi seseorang itu apa? Dan semacam itu. Jadi kerangka pikir itu berawal dari pengetahuan konseptual yang kita punya dulu terkait dengan apa yang mau kita teliti. Itu semua kita peroleh dari proses review literatur.
Dari situlah kita kemudian bisa melihat gambaran besar konsep bullying. Oh, ternyata bullying itu sudah diketahui dipengaruhi oleh faktor, ada faktor kepribadian misalnya, ada faktor lingkungan, ada faktor hubungan dengan teman, dan macam-macam. Barulah misalnya kita kemudian melihat, oh ternyata belum banyak nih orang yang penelitian tentang bullying di perguruan tinggi. Banyaknya bullying itu diteliti di setting sekolah dasar atau SMP, SMA. Tapi jarang banget nih yang penelitian di antara mahasiswa. Aku pengen deh penelitian di bullying fokus ke mahasiswa. Nah, semua itu kok bisa kita mendapatkan permasalahan itu? Dari kita ini dulu, membangun kerangka pikir penelitian. Dan informasi-informasi yang kita pertimbangkan di tahap 2 ini semuanya diperoleh dari hasil review literatur. Dari kita membaca apa sih yang sudah pernah diteliti orang sebelumnya, temuan-temuan apa sih yang sudah ada sebelumnya tentang topik kita ini, lalu kemudian kita temukan gap-nya atau kesenjangannya. Di aspek-aspek apa dari fenomena ini yang masih jarang diteliti orang atau masih menyisakan pertanyaan semacam itu. Nah, dari situlah kemudian permasalahan riset kita menjadi suatu persoalan yang baru, menarik, tidak mengulang-ulang dari yang sudah diteliti orang-orang sebelumnya. Dari situlah akan diturunkan dari permasalahan riset menjadi pertanyaan penelitian, dan barulah tahap terakhir dari proses perencanaan penelitian kita bisa menyatakan hipotesis penelitian kita. Sebelum sampai ke 3 dan 4 ini, kita hari ini akan nguprek-nguprek di kerangka pikir ini dulu. Research framework atau kerangka pikir penelitian itu juga disebut dengan theoretical framework atau kerangka teoretis dari penelitian. Kenapa disebut kerangka teoretis? Itu karena yang ada di dalam research framework, kalau misalnya kita membaca suatu artikel publikasi, ini biasanya berupa teori-teori yang menjadi landasan penelitian. Kalau kalian pernah membaca artikel publikasi, susunannya, sistematikanya itu pasti ada judul, ada abstrak, ada pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan itu biasanya ada semacam resume teori-teori yang digunakan sebelum sampai ke hipotesis. Kok kalian baca di bagian pendahuluan pasti ada itu. Nah, itulah theoretical framework atau tinjauan teoretis atau review literatur. Jadi banyak sekali istilah yang sering dipakai bergantian, tapi sebetulnya itu intinya adalah research framework. Jadi untuk membangun penjelasan sementara terkait dengan topik yang mau kita teliti. Kerangka pikir berisi konsep-konsep kunci dalam proyek riset kita dan hubungan di antara konsep-konsep tersebut. Meski sementara hubungan-hubungan tersebut kita asumsikan dulu, karena kan belum dibuktikan. Pertama, berisi konsep-konsep kunci. Konsep-konsep kunci ini merujuk kemana? Dia merujuk pada dia merujuk pada variabel-variabel yang hendak kita teliti di penelitian kita. Contohnya misalnya kalian sudah ada yang membaca tentang hubungan kecemasan dan agresivitas, ya kan, dari pelajaran review sebelumnya. Maka konsep kunci yang ada dalam research framework kita berisi penjelasan tentang apa itu agresivitas dan apa itu kecemasan. Atau ada di antara kalian yang sudah membaca tentang artikel yang kemarin ya, tentang pengaruh terapi saya lupa, pada kecemasan. Nah, berarti dalam kerangka pikir itu harus memuat konsep tentang
terapi itu apa, lalu kecemasan itu apa. Jadi itu berisi konsep-konsep kunci. Kemudian yang selanjutnya adalah berisi hubungan di antara konsep tersebut. Antara kecemasan dan agresivitas itu hubungannya bagaimana sih? Apakah kecemasan yang mempengaruhi orang sehingga orang itu agresif? Atau orang itu karena agresif jadi cemas? Kalau menurut kalian yang mana? Orang itu agresif dulu baru dia merasa cemas? Atau cemas dulu baru jadi agresif? Kalau menurut kalian hubungannya bagaimana? Coba kita pakai logika dulu. Silahkan mencoba untuk menjawab dengan cara mengetik di chat. Kita coba lihat. Misalnya sederhana hubungan cemas dan agresivitas. Oke, banyak yang menjawab cemas dulu baru agresif. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa bisa orang itu cemas dulu baru dia bertindak agresif? Ada yang bisa memberikan penjelasan? Kenapa orang itu cemas dulu baru agresif? Mengapa orang itu cemasnya mempengaruhi agresivitasnya? Kenapa coba? Ada yang bisa menjawab? Soalnya kalau agresif tanpa ada alasan tuh kayak gak jelas gitu, Bu. Oke, Jadi kan kalau Oke. agresif itu mesti ada alasannya gitu, Bu. Entah itu cemas atau takut atau ada yang dipikirkan gitu, Bu. Oke. Makasih Royan. Nah, berikutnya teman-teman yang lain, mungkin ada pendapat yang lain. Mengapa cemas mempengaruhi agresivitas? Bagaimana penjelasannya? Kok bisa? Silahkan. Boleh diketik, kalau PD boleh langsung ngomong juga boleh. Sebelum saya tunjuk. Silakan, teman-teman. Siapa ini yang lagi kresek-kresek nih? Agnes? Loh. Bu. Siapa ini? Agnes, Bu. Oke, silahkan Agnes. Mau coba ya, Bu? Oke. Jadi menurut saya tuh, kalau cemas kan kayak banyak yang dipikirkan ya, Bu. Jadi kayak terlalu banyak mikir sesuatu, jadi kayak lebih sensitif gitu, Bu. Oke. Jadi karena banyak pikiran, jadi dia lebih sensitif. Kaitannya dengan agresi bagaimana? Emosinya juga berpengaruh gitu, Bu. Oke. Karena cemas. Lah, kok bisa orang cemas itu kemudian jadi agresif, jadi kasar, jadi menyerang, semacam itu, kenapa? Oke. Ada nggak dianggap lemah gitu, Bu. Oke, makasih Agnes. Nah, ini di chat ada juga penjelasan yang menarik. Dari Eka Wulandari, agresif itu bisa jadi bentuk perlindungan diri. Kalau dari Salsa, menurut saya karena agresif adalah respon terhadap suatu stimulus. Nah, bagus nih, kalian sudah punya dasar konseptualnya nih tentang agresivitas. Dan semuanya bisa coba kita sintesiskan. Misalnya kita awali dari punyanya Salsa. Ini pakai prinsip behavioral ya. Manusia itu stimulus, respon. Perilaku tertentu itu pasti dimunculkan karena ada stimulus tertentu. Kalau perilaku agresif itu berupa respon, pasti ada suatu hal yang menjadi stimulus. Jadi ada faktor yang mempengaruhi agresi. Nah, sekarang apa nih faktor yang mempengaruhi agresi? Nah, kalau menurut Eka, jika agresi itu sebentuk perlindungan diri, maka faktor yang mempengaruhi agresi adalah hal-hal yang menurut seseorang itu membahayakan, ya kan? Persepsi tentang bahaya, persepsi risiko, ketakutan, kecemasan, nah emosi yang berkaitan dengan rasa terancam, ya kan? Nah, dari situ kita kemudian membangun kerangka pikir penjelasan sementara bahwa ada nih hubungan antara kecemasan dengan agresivitas.
Semakin orang merasa cemas, artinya dia mempersepsi bahwa ada bahaya di sekitarnya, bahwa dirinya itu harus berlindung, maka semakin dia bertindak agresif untuk melindungi diri. Nah, kayak gitu contoh cara kita membangun research framework. Atau bisa jadi dengan kerangka pikir yang lain, dengan teori emosi. Kalau dari Salsa dia pakai teori behaviorisme. Tapi kalau pakai teori emosi bagaimana? Nah, bisa kita mulai dari cemas. Nah, cemas itu kenapa? Cemas itu terjadi ketika pikiran kita itu negatif. Ketika kita mempersepsi atau istilahnya itu cognitive appraisal-nya kita, keyakinan kita itu bahwa ada hal-hal yang membahayakan di sekeliling kita. Atau suatu kejadian itu kita persepsi sebagai merugikan kita. Nah, karena ada pemikiran yang negatif itu, perasaan kita kemudian terdampak. Dari pikiran yang negatif, perasaan kita jadi negatif. Nah, itu yang kemudian memunculkan respon fisiologis yang negatif juga. Ketika orang mempersepsi ada bahaya, itu sistem pertahanan dirinya, dari sistem sarafnya, ada respon istilahnya serang atau lari, flight or fight response. Kalau kalian ingat dulu di biopsikologi, orang itu akan memilih. Kalau dia merasa takut atau cemas, dia memilih lari atau menyerang. Nah, orang yang agresif ini adalah orang yang memilih untuk menyerang, semacam itu. Nah, dari sini kita bisa membangun kerangka pikir berdasarkan teori emosi. Jadi semakin orang merasa cemas, dia akan lebih rentan untuk fight, untuk menyerang, untuk istilahnya mengalahkan apa yang menjadi sumber ketakutannya, maka dari itu dia jadi lebih agresif. Nah, coba di sini kalian bandingkan suatu fenomena, misalnya kecemasan atau agresi, bisa kita dekati dengan dua teori yang berbeda. Nah, itu memberikan dua penjelasan yang beragam, dan kedua-duanya bisa diuji. Jadi research framework itu semacam itu. Dan ini bebas, kita mau pakai teori yang mana untuk membangun kerangka pikir kita. Kayak di psikologi, kita punya macam-macam teori. Ada teori behaviorisme, ada teori emosi, contohnya tadi. Ada teori kognitif sosial, ada teori kebutuhan, macam-macam. Dan semua itu teori-teori besar dalam psikologi itu bisa dipakai untuk membangun research framework. Kayak gitu. Nah, dalam riset kuantitatif, hubungan di antara konsep-konsep ini, antara variabel-variabel yang mau kita teliti, disebut model konseptual. Karena ketika kita sudah membayangkan, oh, ada hubungan antara cemas dan agresi misalnya, itu sebetulnya di dalam pikiran kita itu sudah ada model. Ibaratnya sudah ada kayak template perilaku manusia. Orang itu kalau sudah cemas, salah satu responnya itu agresif. Agresif itu macam-macam ya. Agresif itu ada yang agresif fisik, dia memukul, menyerang dengan fisiknya, atau agresivitas verbal, dia menyerang dengan kata-kata, dan macam-macam. Nah, tapi di dalam pikiran kita ada yang namanya model konseptual. Kita memahami, meskipun kadang agak sulit ya untuk menuliskannya, tapi dalam pikiran kita tuh kita paham, kita sudah punya bayangan, orang cemas itu kayak gini, perilakunya itu akan kayak gitu. Atau orang agresif itu kayak gini, penyebabnya itu berdasarkan pemahaman saya kayak gitu. Nah, di dalam pikiran kita itu sudah ada model konseptual kayak gitu. Dan semua itu bersumber dari pemahaman-pemahaman yang sudah kita punya, konsep-konsep kunci yang sudah kita kembangkan dalam riset kita. Model konseptual ini awalnya baru di dalam pikiran kita. Nah, sekarang bagaimana kemudian kita memvisualisasikannya agar apa yang kita pahami itu juga dipahami orang lain. Karena riset kita kan tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga agar bermanfaat bagi orang lain. Nah, cara agar apa yang mau kita teliti itu bisa dipahami oleh orang lain, ya dengan cara kita visualisasikan. Yang semula tersimpan dalam pemahaman kita, coba kita
ungkapkan keluar, yang paling mudah adalah dengan bentuk gambar, dengan visualisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan model konseptual yang umum dalam penelitian kuantitatif. Secara umum, model komprehensifnya itu seperti ini. Kalian lihat yang baris pertama ya. Apa yang menjadi topik penelitian kita, itu kita sebut sebagai variabel utama kita. Jadi misalkan tadi kalian mungkin melihat fenomena selama pandemi COVID, banyak orang yang kesehatan mentalnya terganggu. Kesehatan mental yang terganggu itu salah satu petandanya adalah kecemasan tinggi. Jadi saya tertarik pengen meneliti tentang kecemasan. Oke, satu. Itu sudah ketemu. Variabel utamanya adalah kecemasan. Berarti kita di sini variabel yang menjadi topik riset kita adalah kecemasan. Konteksnya selama pandemi COVID. Dari sini kemudian kita melakukan review literatur untuk memahami apa anteseden dari kecemasan yang menjadi variabel utama kita. Anteseden itu apa sih? Anteseden itu adalah, kalau pengertian mudahnya adalah peristiwa yang mendahului. Namanya anteseden. Ante itu sebelum, seden itu peristiwa. Jadi apa yang mendahului terjadinya sesuatu. Kita bisa pencariannya ke arah sini. Apa ya faktor penyebabnya atau faktor pengaruhnya? Atau kita bisa arahnya ke konsekuensi. Konsekuensi itu apa yang diakibatkan dari variabel utama ini. Kalau kalian membaca artikel-artikel penelitian dari luar negeri atau dari ilmuwan-ilmuwan yang sudah memang kerjaannya peneliti, biasanya mereka penelitiannya itu, satu penelitian itu ya menggunakan model yang lebih komprehensif semacam ini. Tapi biasanya untuk anak S1 yang masih belajar penelitian, dia menggunakan model yang lebih sederhana. Di sini saya sebut model 1. Kita menggunakan model yang kedua ini, misalnya kalau kita pengen tahu apa penyebab atau apa yang mempengaruhi suatu hal bisa terjadi. Kalau itu dalam pertanyaan kita ada keinginan tahuan itu, kita pengen tahu apa sih yang membuat ini terjadi, apa penyebabnya, apa yang mempengaruhi ini bisa terjadi. Nah, maka kita menggunakan model 1. Jadi misalnya tadi contohnya kita pengen tahu kecemasan orang-orang selama pandemi, maka di sini kita pengen tahu apa faktor-faktor penyebabnya. Atau apa hal-hal yang mempengaruhi sehingga orang kecemasannya tinggi saat pandemi. Nanti kita kemudian baca literatur dan kita menemukan, oh kecemasan itu disebabkan bisa faktor internal, faktor eksternal. Faktor eksternal itu bisa terjadi dengan suatu peristiwa, memang ada terjadi suatu peristiwa penting, bencana alam, pandemi, kecelakaan, penyakit, macam-macam. Bisa juga pengaruh dari kondisi internal. Misalnya seseorang itu memang manajemen emosinya buruk, atau macam-macam lah. Atau harga dirinya kurang bagus, dan macam-macam. Nah, kalau kita pengen tahu apa penyebab suatu hal, kita menggunakan yang ini, model ini. Kita kemudian menghubungkan, model konsep kita menghubungkan apakah ada pengaruh faktor X pada variabel utama kita. Atau misalnya kita pengen tahu apa dampak atau akibat jika suatu hal terjadi. Variabel utama kita adalah hal yang terjadi itu, dan kita pengen tahu apa dampaknya. Ibaratnya seperti kita berpikir, nah orang ini kalau dia cemas terus, nanti dampaknya apa ya? Di sini kemudian kita mencari literatur, mencari referensi untuk mengeksplorasi orang cemas itu dampaknya apa saja ya. Ada dampak pada dirinya sendiri, misalnya jadi kurang bahagia, psychological well-being-nya jadi turun, atau tidak bisa konsentrasi, performanya jadi menurun, kinerjanya menurun, prestasinya menurun, menjadi lebih agresif, semacam itu. Atau dampaknya ke lingkungan, hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya jadi rusak, dan macam-macam. Nah, kita
pengen penelitian yang mana nih? Kita mungkin tertarik pada isu sosialnya, misalkan orang cemas itu kemudian menjadi agresif. Orang cemas itu kemudian susah menjaga hubungan dengan orang lain karena dia mungkin jadi paranoid atau jadi apa. Nah, kemudian kita pengen tahu nih, hubungannya itu ada tidak ya sebetulnya? Apakah kecemasan mempengaruhi sosial seseorang? Kalau kita keingintahuan kita ke arah dampak, kita menggunakan model yang ini. Jadi kita bisa memilih, kita lebih pengen tahu penyebab, faktor yang mempengaruhi, kita lebih pengen tahu antecedennya dari variabel kita, atau kita pengen tahu konsekuensi dari variabel kita. Apa dampaknya, apa akibatnya. Jadi ini. Nah, saya sudah selesai memaparkan materi kita pagi ini. Nah, coba untuk berikutnya, kalian coba mengecek pemahaman. Saya akan memberikan kasus buat kalian. Ada artikel dari hasil penelitian mahasiswa yang sudah dimuat di jurnal psikologi prodi kita. Coba cari yang judulnya Kebersyukuran dan Kecemasan akan Masa Depan pada Mahasiswa Tingkat Akhir di Masa Pandemi COVID. Petunjuknya adalah, silahkan kalian baca, cukup di bagian pendahuluan dari artikel itu saja, dan kemudian jawablah pertanyaan berikut. Ada 6 pertanyaan yang menurut saya sederhana, tapi entahlah bagi kalian. Kalian bisa menjawab atau tidak. Pertama adalah, apa topik penelitian ini? Kemudian, apa konteks penelitian ini? Ketiga, kerangka pikir atau model konseptual nomor berapa yang digunakan dalam penelitian ini? Apa pertanyaan atau hipotesis dalam penelitian ini? Bagaimana visualisasi hubungan antara variabel-variabelnya dan berapa jumlah artikel yang disitasi oleh penulisnya. Ini coba akan saya share di grup untuk pertanyaannya dan link ke artikelnya. Nanti selama sekitar 30 menit ke depan, coba kalian baca dan mengerjakan 6 pertanyaan ini. Cara menjawabnya bagaimana? Nanti cukup ditulis di grup. Jangan lupa nama dan NPM, dan kemudian langsung saja nomor 1 topiknya apa, nomor 2 apa, sampai nomor 6. Ada pertanyaan mengenai tes 1? Belum ada, Bu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi untuk Zoom meeting mungkin sampai ini dulu. Nanti setelah ini saya akan share persoalan ini ke grup. Untuk kali ini cukup sampai ini dulu materinya, nggak usah banyak-banyak, tapi sedikit-sedikit kalian paham, itu lebih baik daripada langsung kejatuhan materi yang besar. Makasih buat teman-teman yang sudah hadir. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.